talinya ini diikat dulu ke tali pangkalnya atau yang disebut tali biang. Wah, ini aja baru satu tali udah sebanyak ini. Gimana kalau semua, sedangkan ini luasnya lebih dari 10 hektar. Kegiatan ini namanya adalah ngagembah atau menggiring. Dan kita menciptakan suara gaduh, teriak, dan memukul alat yang naik voktol. Monyet-monyet yang tidak sengaja tertangkap warga ini akan kita lepas liarkan ke habitat aslinya. Kepulauan Seribu merupakan gugusan pulau-pulau kecil yang membentang dari Teluk Jakarta hingga Pulau Sebira. Pulau Sebira dikenal juga dengan Sabira yang artinya sabar dan gembira. Sejak tahun 1980-an, Pulau Sabira sudah terkenal sebagai salah satu pulau yang masih sangat terjaga kekayaan hayatinya. Jadi kita untuk mendapatkan ikan kelar ini harus menempuh jarak yang cukup jauh karena rumahnya berada di sekitar 2 mil dari daratan. Pencarian ikan biasanya dilakukan secara berkelompok. Selain efisiensi waktu, proses pencarian ikan di sini melalui beberapa tahap, sehingga membutuhkan orang yang lebih banyak. Wah, akhirnya kita udah sampai nih di lokasinya. Nah, sekarang kita mau pasang jangkar dulu. Pondetan. Nah, jadi pondetan itu semacam rumah ikan. Jadi sebelum pondetan ini sudah ada pondetan yang dipasang sejak lama, dan tujuan pondetan baru ini adalah untuk memindahkan ikan yang lama ke pondetan kita yang baru nih. Dan ini panjangnya sekitar 20 meter. Setiap orang punya tugasnya masing-masing, mulai dari mengecek potensi keberadaan ikan hingga menunggu di kapal untuk menarik jaring. Ada Pak Agus? Ada? Nah, ini nggak butuh waktu lama, begitu jaringnya ditebar langsung kita tarik lagi. Ini melingkar, jadi kalau bisa dilihat ada di bagian kanan juga bagian kiri belakang sana. Tarik Pak! Wah, banyak! Wah, ini sekali tarik bisa langsung dapat puluhan, maka mungkin ini 100 lebih kali ya Pak? Iya, lebih. Tapi ini kita bakal tarik lagi, bakal tebar lagi. Jadi nggak cuma segini, kita bakal cari lagi lebih banyak. Ikan selar merupakan jenis ikan pelagis kecil atau ikan permukaan yang hidup pada laut pada kawasan tertentu. Menjadi salah satu ikan yang banyak diminati masyarakat. Bentuk tubuhnya jorong memanjang dan pipih tegak, dan umumnya memiliki panjang sekitar 15 cm. Nah, habis ini kita bakal cari titik ikan yang lain, tapi sebelumnya kita mau kembalikan dulu nih rumah si ikan yang tadi kita angkat. Daun kelapa digunakan karena menjadi salah satu sumber makanan kesukaan ikan laut. Selain itu, tidak mudah hancur, sehingga bisa bertahan untuk waktu yang relatif lama. Suara mesin mengecil berarti tandanya kita untuk melempar jaring. Lempar, Pak! Ya, terus! Yo! Ya, lempar juga, Pak! Wah, ternyata tangkapan kedua hasilnya lebih banyak! Banyak banget. Nah, ini biasanya ikan ini langsung dijual ke pasar, tapi kali ini saya mau olah juga nih, mumpung masih segar. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sebagai salah satu sentra penghasil ikan asin, banyak sekali kegiatan pengeringan ikan selar di Pulau Sebira. Ibu. Nah, jadi sebagian ikan memang dijual, tapi sebagian lagi diolah menjadi ikan asin. Produksi ikan selar asin di Pulau Sebira hanya menggunakan garam. Proses produksi dilakukan secara bertahap dan alami. Jadi pertama-tama kita harus siapin dulu nih air asin atau air garamnya. Nah, kalau sudah siap air garamnya, baru kita masukkan ikannya. Untuk sekitar 50 kg ikan selar dibutuhkan sekitar 3 karung garam.
Pengasinan ikan merupakan salah satu cara pengawetan tradisional supaya daging ikan tidak cepat busuk. Wah, nah ini kalau udah tercampur seperti ini harus didiamkan atau dimarinasi selama 1 malam. Nah paginya baru deh kita jemur. Iya. Bu, saya mau lihat yang udah dijemur dong Bu. Boleh di sana, nah. Di sana? Ya, di bawah. Ya udah, saya ke sana ya Bu. Mari Bu. Ibu. Ih banyak banget Bu. Ini ikan asinnya lagi dibalik-balik nih. Iya. Nah jadi emang ini adalah tempat penjemuran ikan asin. Sekali jemur pasti banyak. Seperti ini nih. Ini aja belum full ya Bu. Kumpul ke sono sama ke sono. Proses penjemuran ini merupakan tahapan yang sangat penting. Jika proses penjemuran tidak maksimal, maka hasilnya pun menjadi kurang bagus. Nah ini emang praktis nih, dia jemurnya nggak perlu lama-lama, cukup sehari aja kalau matahari bagus. Nah ini kita bukan cuma bolak-balik, tapi kita sambil memilah nih, kita pilah sesuai ukuran. Ada ukuran kecil, sedang, dan besar. Dan udah pasti semakin besar harganya pun semakin mahal. Kalau sudah kering dan asin seperti ini bisa langsung diolah. Saya pengen coba nih Bu, diolah dengan salah satu masakan yang favorit di sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Selar-selar ini akan kita masak menjadi selar asin balado. Bumbu balado, teknis memasak dengan cara menumis cabai dengan campuran bumbu rempah lainnya. Nah ini tinggal bumbu terakhir kita yaitu asam. Ini berhubung ikannya sudah matang, sudah harum, kita udah bisa masukkan bumbunya nih. Ini bumbunya juga sudah harum, saatnya kita masukkan ikan-ikannya. Nah ini kita aduk-aduknya berapa lama nih Bu? Bentar aja. Hei Bu, masukin ini yuk. Aromanya. Ini saya mau coba dulu nih Bu, nggak pakai nasi. Jadi emang telur asin balado ini cocoknya dimakan menggunakan nasi. Jadi asinnya nggak terlalu terasa gitu. Tapi ini enak, pedasnya juga terasa, asamnya juga terasa. Kandungan gizi, terutama kalium dan vitamin A pada ikan selar membuatnya menjadi salah satu ikan yang bermanfaat bagi kesehatan, seperti menjaga kesehatan mata. Asam lemak omega 3-nya yang tinggi dapat meningkatkan fungsi otak. Saya senang sekali nih bisa mengikuti keseruan-keseruan dari Pulau Sebira. Cari ikannya, masaknya, tapi nggak sampai sini. Perjalanan saya masih panjang dan pastinya seru-seru di Kepulauan Seribu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kepulauan Seribu juga dikenal sebagai salah satu penghasil komoditas rumput laut dengan kualitas baik di Indonesia. Panen menjadi momen yang ditunggu-tunggu bagi para petani rumput laut Kepulauan Seribu. Untuk menuju lokasi kebun rumput laut, kami harus menempuh perjalanan 3 km dari daratan. Sini apa tempatnya? Nah, ini setelah kita berjalan jauh, akhirnya sampai juga di lokasi. Nah, saya mau pindah dulu tuh ke boat dari foam atau dari gabus, karena kita bakal pakai itu tuh untuk membudidayakannya. Metode budidaya rumput laut yang digunakan di sini adalah longline atau tali rawe. Metode ini terbilang ekonomis dan merupakan modifikasi dari metode rakit apung. Nih ya, langsung diulur terus ya Pak? Nah ini penanaman yang tepat adalah waktu di pagi atau sore hari. Karena kalau siang dikhawatirkan bibit-bibit ini kena panas, jadi nanti tumbuhnya tidak bagus. Kesuburan rumput laut ditentukan oleh gerakan air yang berombak maupun berarus. Gerakan air diperlukan untuk mengangkut zat makanan yang diperlukan untuk pertumbuhan rumput laut. Di samping itu, gerakan air yang cukup juga dapat menghindari terkumpulnya kotoran pada talus. Nah ini dia nih, ujung pangkal dari tali yang mau kita panen. Udah berapa hari nih Pak? 48 hari. Udah 48 hari pas ya. Semoga besar-besar. Ayo Pak, kita panen.
Rumput laut berperan dalam menjaga kestabilan ekosistem laut, serta sebagai tempat hidup sekaligus perlindungan bagi biota lain. Golongan makroalga ini memiliki potensi ekonomi sebagai bahan baku dalam industri pangan dan kesehatan karena mengandung nutrisi yang baik. Wah, ini dengan panjang tali yang sama, jumlahnya yang sama, setelah dipanen 48 hari, jumlahnya jadi banyak sekali. Yang tadinya kosong jadi penuh. Pom ini bahkan saya tertanam di antara rumput laut. Ini sekarang saya bingung, Pak, keluarnya gimana nih, Pak? Saya kira ini udah, ternyata masih ada satu tali lagi yang bakal kita tarik. Ini mau taruh di mana? Ya aja deh, Pak, saya tarik, Pak. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Rumput laut yang sudah kita panen ini harus dijemur. Ini supaya kadar garamnya keluar, jadi bau amisnya sudah hilang. Nah, ini butuh waktu berapa lama, Pak? Ini penjemurannya maksimal 4 hari. 4 hari itu kalau mataharinya bagus ya, Pak? Iya. Nah, Lama juga ya. Berarti paling nggak sehari 4 kali dalam kali. 2 kali. Oh, 2 kali. Ini kok hijau banget, Pak? Ketutupan lumut. Tapi rasanya Sama. sama aja. Nah, ini yang sudah kering banget, Pak, yang udah bisa langsung diolah yang mana, Pak? Itu tuh yang sana tuh, Kak. Oh, itu. Iya. Ya udah, saya ke sana ya, Pak. Iya, siap, Ya, iya. kasih ya, Pak. Iya, iya. Nah, itu yang udah kering. Coba lihat. Nah, ini begitu dia dikeringkan, ada perubahan nih yang cukup signifikan. Dari ukurannya dia lebih kecil dan warnanya pun berubah, yang tadinya hijau dan juga ungu nih berubah jadi ungu kecoklatan. Dan katanya nih, di sini rumput laut ini bisa diolah menjadi makanan-makanan. Nah, kita mau coba nih bikin salah satunya yang pastinya yang unik. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kali ini kami akan membuat dodol rumput laut. Sebelum diolah, rumput laut kering harus dicuci bersih, kemudian dilakukan perendaman dengan air tawar. Wah, ini baru beberapa menit aja langsung terlihat nih bedanya antara yang belum direndam, yang sudah direndam, dan juga yang sudah direndam semalaman. Dia begitu direndam sebentar aja, langsung mengembang dan juga memutih. Dodol rumput laut banyak mengandung dietary fiber, yaitu serat makanan yang tidak dapat dicerna oleh enzim pencernaan manusia. Hal itulah yang membuat dodol rumput laut memiliki kelebihan yang sama dengan manisan rumput laut. Wah, ini unik nih, kita nggak perlu air untuk memasaknya karena si rumput laut ini udah mengandung air, jadi begitu dipanaskan, kita aduk-aduk, dia langsung mencair sendiri. Jadi kayak adonan gini ya, Mbak. Nah, ini setelah dirasa cukup matang, langsung kita saring supaya tidak ada rumput laut yang masih menggumpal. Halus ya? Udah. Nah, ini begitu sudah halus rumput lautnya, kita kembali masukkan ke wajan. Tapi kali ini kita campur dengan gula. Nah, ini gulanya bukan cuma berfungsi untuk menambah rasa, tapi dia juga sebagai perekat bagi si rumput lautnya. Makanya dia nanti bisa menjadi dodol. Akhirnya setelah kita nunggu sekian lama, ini juga kayaknya mbaknya udah mulai berotot nih tangan kanannya. Ini begitu mengental, sudah bisa langsung kita masukkan ke cetakan. Ya, Mbak, masukin, Mbak. Agar tampilannya lebih menarik, kita bisa menambahkan pewarna secukupnya. Nah, mau langsung disantap? Tidak bisa, kita harus nunggu sampai dodol ini mengeras, baru nanti bisa kita makan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tada! Setelah mengeras, kita potong-potong, jadilah seperti ini dodol rumput lautnya. Nih kalau dilihat-lihat, jadi seperti permen atau gummy. Tekstur dan rasanya pun mirip sekali dengan gummy atau permen kenyal. Manis, tapi manisnya pas, nggak terlalu manis.
Wah, masyarakat Kepulauan Seribu ini emang kreatif. Dari rumput laut dan bahan-bahan sederhana bisa menjadi makanan yang begitu enaknya. Asik banget ya buat ngemil-ngemil nih. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Indonesia, negeri tropis yang dianugerahi kekayaan fauna yang tak terhingga. Salah satunya, jenis primata. Ya, monyet ekor panjang kerap datang menjarah hasil kebun, sehingga menimbulkan konflik. Petualangan kali ini, saya mencoba untuk mencegah terjadinya konflik satwa liar ini dengan warga. Di Desa Sindang Ratu, Panggarangan, Lebak, Banten, hari ini saya akan melakukan kegiatan setempat yang rame banget. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kegiatan ini biasa dilakukan pagi hari saat para monyet liar seringkali memasuki perkebunan warga. Masyarakat secara berkelompok menyebar ke setiap sudut kebun yang dilalui kawanan ini. Jadi kegiatan ini namanya adalah ngagembah atau menggiring. Dengan membuat suara bising dengan alat sederhana, bisa membuat primata ini kembali masuk ke hutan. Jika ketersediaan pakan di hutan mulai berkurang, monyet akan masuk ke ladang untuk mengambil buah-buahan dan terkadang merusak tanamannya. Perilaku ini membuat monyet ekor panjang sering digiring warga untuk kembali masuk ke hutan. Pak, mana Pak yang dirusak? Ini Pak nih. Oh, ini. Beberapa yang lalu habis ya. Nah ini nih salah satunya yaitu pohon pisang, yaitu ini singkong juga. Nah, petai juga kena. Sampai habis ya Pak. Warga sebenarnya sudah melakukan tindakan untuk mengurangi gangguan dengan membangun pagar. Namun karena jumlahnya banyak, kawanan kera liar ini kerap kali kembali. Dalam penggiringan ini kita sama sekali nggak boleh menyakiti hewannya. Karena dipercaya kalau sampai kita menyakiti sedikit aja, malamnya hewan tersebut bisa balik lagi dan kerusakannya bisa semakin parah. Nah, disinilah batas akhir penggiringan, yaitu antara perkebunan warga dan juga hutan. Monyet-monyet yang tidak sengaja tertangkap warga ini akan kita lepas liarkan ke habitat aslinya. Ayo, ayo Bang. Ayo, siap. Yo. Monyet ekor panjang memiliki adaptasi tinggi, sehingga tersebar di berbagai habitat dan banyak ditemukan di Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Primata ini hidup berkelompok, populasinya terbilang banyak di alam, dan tidak termasuk dalam kategori terancam punah. Sampai oke. Nah ini kita udah sampai di lokasinya, tapi berbeda dari pelepasliaran biasanya. Di sini sebelum dilakukan pelepas liar, biasanya ada tradisi yang dilakukan. Nah, jadi di sini tradisi sebelum pelepasliaran biasanya diberikan sesaji. Nah, ini isinya ada tumpeng, ada buah dan juga minuman-minuman. Dengan harapan baik manusia maupun hewan liar bisa hidup berdampingan dengan baik. Silakan, Pak. Wah, ini yang satu udah mulai melihat lokasi nih, dia dikit-dikit beradaptasi dan mau langsung masuk ke hutan. Ini masih ada dua lagi nih yang mau kita lepasin. Lanjut, Pak, yang ini ya. Ya. Untuk melepas liarkan satwa ke habitatnya, diperlukan kawasan yang layak dari segi ketersediaan pakan dan bebas gangguan atau ancaman. Kawasan hutan Karuhun Desa Sindang Ratu memiliki vegetasi yang masih alami, menjadi tempat yang tepat untuk pelepas liaran. Waduh, kaget, saya kirain dia bakal ke depan, ternyata berbalik dan langsung ke sana. Tadi saya hampir dipanjat juga, tapi sekarang udah kembali ke habitat. Nah, ini sisa satu lagi nih. Buka, Pak.
Dan semoga dengan dilakukannya pelepasliaran ini, apalagi melibatkan anak-anak, bisa mengedukasi dan juga baik manusia maupun hewan liar bisa hidup berdampingan dengan baik. Ikuti jejak saya, jejak petualang.